Piala Dunia adalah ajang unjuk gigi seorang pesepak bola. Seringkali ajang ini jadi pembuktian seorang pemain bahwa mereka tak cuma jago di level klub, tapi juga jago sewaktu membela negaranya. Tapi tak semua pemain yang hebat di klub juga jago di negaranya. Seperti yang terjadi pada pemain-pemain berikut di Piala Dunia 2026. Alih-alih jadi pembeda dan pahlawan, mereka malah ngampas sepanjang turnamen. Ada yang negaranya pulang begitu awal, ada juga pemain yang cuma jadi beban rekan-rekan senegaranya. Lantas, siapa saja para pemain bintang yang performanya ngampas sepanjang gelaran Piala Dunia 2026? Berikut starting level list telah merangkum daftar lengkapnya. Igor Thiago. Kita buka daftarnya dari penyerang yang namanya banyak diperbincangkan orang musim lalu, Igor Thiago. Di Premier League, penyerang Brentford ini berhasil mengemas 22 gol sepanjang musim 2025-2026. Sebuah catatan yang cuma bisa dikalahkan monster sekelas Erling Haaland. Statistik itu cukup membuat Thiago mendapat jaminan satu tempat di timnas Brasil. Lewat catatan apiknya di Premier League, publik tentu saja menanti aksi sang striker. Namun, baru laga pembuka, Igor Thiago justru membuat penonton kecewa. Penampilannya jauh untuk sekedar dibilang bagus. Lihat saja saat melawan Maroko. Selama 62 menit bermain, Thiago sama sekali tak mampu menebar ancaman ke gawang lawan. Debut yang mengecewakan itu akhirnya membuat Thiago digeser oleh Matheus Cunha. Di laga-laga berikutnya, Ancelotti tak lagi memberi kepercayaan Thiago turun. Seiring tambahan 0 menit bermain yang didapat Thiago, Brasil pun pulang di babak 16 besar. Thiago juga layak mendapatkan predikat sebagai salah satu bintang besar yang flop di Piala Dunia 2026. Son Heung-min. Sebagai kapten dan salah satu pemain senior, Magi Son Heung-min selalu dinanti seluruh masyarakat Korea Selatan. Namun Magis, mantan pemain Tottenham Hotspur ini sama sekali tak terlihat sepanjang turnamen. Bahkan boleh dibilang Son adalah salah satu pemain terburuk di Piala Dunia 2026 ini. Bayangkan dari 3 laga yang dimainkan di babak grup, Son cuma mencatat 7 tembakan. Itu pun 6 diantaranya tidak mengarah ke gawang. Padahal angka harapan golnya menyatakan Son setidaknya bisa ciptakan 1 gol. Namun faktanya tak ada satupun bola hasil sepakannya bersarang di gawang lawan. Nasib Son dan Korea Selatan sendiri berakhir tragis. Merasa sudah bisa lolos lewat jalur peringkat ketiga, Korea malah takluk di hadapan Afrika Selatan. Daegu Warriors praktis jadi sasaran amukan masyarakatnya sendiri yang kecewa akan penampilan tim. Tapi Son patut diacungi jempol, karena setelah timnya gugur, ia secara personal meminta maaf ke masyarakat Korea Selatan. Joshua Kimmich. Salah satu negara yang penampilannya paling mengecewakan tahun ini adalah Jerman. Digadang sebagai salah satu kandidat juara, Jerman malah berpamitan di babak 32 besar. Kalahnya pun melawan tim yang secara level jauh di bawah mereka, Paraguay. Disinilah sorotan besar itu tertuju pada Joshua Kimmich. Kalau melihat statistik, Kimmich sebetulnya oke-oke saja. Bahkan The Athletic berani memasukkannya ke dalam daftar 50 besar pemain terbaik di Piala Dunia 2026 ini. Di antara seluruh pemain Jerman, statistik dan permainan Kimmich juga mungkin jadi yang paling oke. Tapi di sisi lain, Kimmich banyak dicap sebagai kapten yang gagal. Pasti masih ingat kan bagaimana Jerman tersingkir? Waktu itu Jonathan Tah gagal mengeksekusi tembakan penalti sebagai penendang keempat. Nah, akar masalahnya bermula dari tak adanya satupun pemain yang mau mengambil tembakan. Bahkan Leon Goretzka yang statusnya merupakan pemain senior.
Publik pun membandingkan mentalitas Jerman era kini dengan Jerman era lampau yang rela mati demi negaranya. Kimmich yang merupakan kapten sementara itu dinilai kurang tegas terhadap rekan-rekan setimnya. Walau begitu, Kimmich sendiri mengakui kalau Jerman tampil begitu buruk di Piala Dunia tahun ini. Fede Valverde. Sebagai juara dunia 2 kali, banyak yang menaruh harapan besar pada Uruguay. Apalagi Uruguay ditangani sosok sekaliber Marcelo Bielsa, gurunya para pelatih top. Namun, Uruguay malah rontok sebelum babak gugur. Dan kalau ada satu pemain yang layak disorot karena performanya yang jomplang, maka sosok itu adalah Federico Valverde. Kita tahu musim lalu Valverde dipuji karena keserbabisaannya bermain di berbagai posisi. Baik dari segi ofensif maupun defensif, Valverde sama-sama oke. Namun lihatlah di Piala Dunia 2026. Selain penghargaan Man of the Match yang ia raih saat melawan Arab Saudi, tak ada satupun gebrakan yang diciptakan pria kelahiran Montevideo ini. Tak ada gol yang berhasil ia ciptakan. Bahkan assist pun tidak. Seiring itu Uruguay terlempar dari babak grup gara-gara tak pernah sekalipun menang. Valverde juga mendapat sorotan karena dirinya diduga terlibat konfrontasi dengan Marcelo Bielsa. Familiar dengan apa yang ia lakukan di Real Madrid dahulu ya? Bruno Fernandes. Musim lalu tidak salah menobatkan Bruno Fernandes sebagai pemain terbaik Premier League. Di tengah meroketnya performa Manchester United bersama Michael Carrick, Bruno mencetak 28 kontribusi gol. Terdiri dari 8 gol dan 20 assist. Namun adalah sungguh terlalu melihat pemain seperti Bruno disia-siakan di timnasnya Portugal. Di bawah besutan Roberto Martinez, Portugal sejatinya punya banyak amunisi untuk menggedor lawan, bahkan untuk juara Piala Dunia. Namun apa yang dilakukan Martinez? Pelatih botak asal Spanyol itu justru menyia-nyiakan semua amunisinya. Martinez kerap memasang taktik main aman, sehingga bakat-bakat Portugal kelihatan tak berguna. Kalau di MU, Bruno mendapat kebebasan untuk mendistribusikan bola, tapi akibat cara main yang hati-hati, Bruno terlihat lebih pasif di Portugal. Sepanjang turnamen, Bruno cuma mencatat 1 assist. Posisinya yang kerap bertubrukan dengan pemain lain juga jadi faktor mengapa Bruno kelihatan seperti pemain amatiran dalam skuad Portugal di Piala Dunia tahun ini. Cristiano Ronaldo. Kalau membahas Portugal, rasanya tak lengkap membahas manusia satu ini. Ya benar, Cristiano Ronaldo. Mungkin kalau kita membicarakannya sedekade lalu, nama Ronaldo bakal selalu masuk jajaran pemain terbaik setiap edisi Piala Dunia. Namun ceritanya kini sudah beda. Ronaldo yang tak lagi muda punya statistik gol yang sangat hemat. Sembah diolok karena tak bisa ngegolin saat para rivalnya macam Haaland, Mbappe bahkan Messi membobol gawang lawan, Ronaldo unjuk gigi lawan Uzbekistan. Beresnya ke gawang utusan Asia membuat Ronaldo berani bilang, "I'm back." Tapi catatan impresif Bang Dodo cuma terjadi di laga itu. Selebihnya, ia cuma nambah 1 gol dari titik putih saat melawan Kroasia. Di usia yang sudah tak lagi muda, Ronaldo tak bisa mengimbangi pemain-pemain yang lebih muda, terutama barisan pertahanan lawan. Namun semua ini terjadi juga bukan karena kesalahan murni Ronaldo. Taktik Roberto Martinez yang begitu hati-hati juga punya andil membuat Ronaldo tak mendapat banyak suplai di depan. Apapun itu, sah rasanya kita bilang kalau Ronaldo adalah salah satu bintang terburuk Piala Dunia 2026. Padahal di level klub bersama Al Nassr, keran gol mega bintang Portugal itu masih mengalir deras. Ia juga baru saja memenangkan Liga Arab Saudi bareng Al Nassr. Tapi di Piala Dunia 2026, karirnya berakhir tragis. Sekali lagi, perburuan trofi Piala Dunia Ronaldo berakhir sia-sia. Itu tadi daftar pemain bintang yang performanya ngampas di Piala Dunia 2026. Kalian sendiri setuju nggak dengan daftar tadi?
Dari 7 pemain tadi, mana yang menurut kalian paling menyedihkan? Atau ada pemain lain yang kelewat belum masuk daftar? Komen di bawah ya. Terima kasih dan sampai jumpa.